Shalom. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kerinduan untuk meninggikan dan menyembah Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Dengan segenap hati kami rindu meninggikan Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya.
dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya, glory. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak disanjung. Hanya Engkau Tuhan yang layak dimuliakan, diagungkan, ditinggikan selama-lamanya. Haleluya, mulia nama Tuhan, ajaib segala karya-Mu Tuhan, limpah bagi kami. Dan hari ini kami datang untuk menyembah-Mu, tinggikan Engkau, muliakan Engkau, sebab hanya Engkau saja Tuhan segalanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kasih-Mu besar atas setiap kami, setia-Mu itu limpah bagi setiap kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Saatnya kami akan belajar akan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuat kuasa Tuhan penuh atas setiap kami, mengubahkan kami melalui kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari di pagi hari kita bersama-sama untuk meminta kekuatan dari Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, dan kita akan kembali belajar bagaimana firman itu supaya bisa masuk di dalam hati kita dan menjadikan kita sebuah kekuatan yang luar biasa. Kembali di tema bulan ini adalah menjaga hati. Dan sekarang ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana hati itu merupakan cerminan diri. Jadi hati merupakan cerminan diri kita masing-masing. Amsal 27 ayat yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Ayat ini merupakan hal yang disampaikan bagaimana hati manusia itu mencerminkan manusia. Dan hal ini bagaimana kita mengerti bahwa yang namanya hati itu adalah merupakan pusat kehidupan. Kalau kita melihat banyak dari pandangan umum bahwa yang namanya otak kita itu merupakan pusat yang mengatur segala kegiatan manusia atau kegiatan kita. Tetapi di dalam Alkitab itu hati merupakan pusat kehidupan. Karena di dalam ayat kita untuk bulan ini, hati merupakan pusat kehidupan karena dari sana terpancar kehidupan. Itu kita akan lihat. Hati memegang peranan yang penting di dalam kehidupan kita, karena
hati itu harus dijaga, hati itu harus dilindungi, bagaimana supaya kehidupan ini tetap ada di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tentu saja dalam hal ini adalah peran yang paling besar adalah di dalam karya Roh Kudus. Dan hal ini kita akan melihat bagaimana fungsi yang bisa ditimbulkan oleh hati di dalam kehidupan kita dan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita akan belajar bagaimana kita itu melihat bagaimana cerminan dari hati manusia. Dari Markus 7 ayat 20 sampai ke 23. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari Markus 7 ayat 20 sampai dengan 23 ini mengingatkan bagaimana tentang sisi buruk dari hati yang tidak baik. Dan sumber dari segala kejahatan itu dimulai yang namanya dari hati. Karena di dalam hati itu akan menimbulkan segala kejahatan, sumber pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, iri hati, hujatan, kesombongan, kebebalan. Itu semua menyebabkan yang disebabkan oleh hati yang disebut sebagai pusat pikiran dan perasaan dan kehendak daripada manusia itu akan tercermin di dalam sikap dan tindakan seseorang. Nah, bagian ini adalah bagian yang harus kita lihat bagaimana hati dalam Alkitab ini merupakan wujud sesuatu yang harus kita jaga. Kalau hati yang kotor akan menajiskan semua pikiran, semua perasaan, semua perkataan, semua perbuatan. Jadi kalau hati kotor itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak benar. Dan hati yang kotor itu tentu akan menjadi bersih kembali kalau itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang mampu mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Hati yang sedang tidak baik itu bisa menjadikan masalah yang besar. Kalau hati seseorang itu tidak baik, kotor, itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak benar, bahkan menjadikan masalah yang sangat besar. Karena apa? Karena menyebabkan tindakan-tindakan yang jahat. Dan kemudian lebih lagi, hati yang kotor itu kecuali menyebabkan tindakan yang jahat, juga membuat yang namanya seseorang itu bisa yang namanya keras kepala atau bebal atau juga dikatakan degil. Nah, kecuali itu hati yang kotor juga membuat seseorang itu bisa mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak baik. Nah, itulah dari sisi kotor hati yang tidak baik. Dan itu sudah kita baca di dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi di situ ada banyak sekali hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan karena merupakan hasil dari keluar dari hati yang tidak benar. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita minta untuk Roh Kudus tetap menyelidiki isi hati kita, supaya hati kita ini dihampiri oleh Roh Kudus dengan kasih Tuhan yang membuat pikiran-pikiran yang tidak benar menjadi terbuka,
kemudian menjadi hati yang benar-benar mencerminkan dari kasih Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita di pagi hari mau bekerja ataupun kita mau melakukan sesuatu, kita sering berada yang namanya di depan cermin. Bagaimana kita melihat wajah kita, cerminan diri kita melalui sebuah benda yang namanya cermin. Ada yang namanya bisul kelihatan di situ. Ada hal-hal yang tidak baik di situ kelihatan. Sehingga melalui cermin itu kita bisa melihat yang namanya kekurangan dari kehidupan kita. Nah, hati merupakan cerminan diri. Maka dari itu kita harus belajar bagaimana supaya cerminan diri kita itu menjadi cerminan hati yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Merupakan orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah dikasih Tuhan, menerima anugerah dari Tuhan, yaitu keselamatan di dalam kehidupan kita. Mari kita miliki cerminan diri itu dengan benar. Yang pertama, akui apa yang sedang kita rasakan, kita lakukan di hadapan Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, kita akui semua. Bila hal itu adalah hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar, maka tindakan kita harus yang namanya meminta sebuah pengampunan. Sehingga cermin yang ada di dalam hati kita, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu akan dihapus oleh karena kasih Tuhan. Dan kita miliki cermin hati yang hatinya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi yang pertama, mari kita mengakui segala apa yang kita lakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita harus melakukan yang namanya minta sebuah pengampunan. Kemudian hal yang kedua, bagaimana kita ini bisa menjadikan cermin diri kita adalah cermin diri dari Sang Kristus yang sudah memberikan hati yang baru di dalam hidup kita. Maka kita harus berani yang namanya melepaskan segala kepahitan, segala masa lalu yang melukai, segala masa lalu yang membelenggu. Kita harus yang namanya belajar untuk melepaskan. Sehingga kalau sudah kita lepas, pengampunan yang sudah kita lepas, akhirnya diganti hati yang baru dari Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki namanya pengampunan. Dari situ akan menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan dengan hati yang baru. Tidak ada yang namanya sebuah kedengkian, tidak ada yang namanya sebuah luka lagi, tetapi hanya melihat bahwa disitulah cermin Tuhan, kasih Tuhan ada nyata di dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga harus kita lakukan, bagaimana supaya kita ini bisa mencerminkan cermin kasih Tuhan di dalam hidup kita yang terpancar dari hati kita di dalam kehidupan kita, yaitu mari kita melatih diri untuk melakukan hal-hal yang benar. Mengapa saya mengatakan melatih? Karena kita adalah manusia yang namanya tidak sempurna. Kita punya kelemahan, kedagingan kita itu lemah. Kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang kita berada di dalam sebuah situasi yang terperosok, membuat kita itu depresi, membuat kita tidak percaya dengan Tuhan lagi. Tetapi hari ini kita akan berlatih melakukan hal-hal yang benar. Melatih artinya secara terus-menerus, tidak hanya berhenti pada saat ini saja, tetapi ketika kita itu mau melatih, akhirnya akan melihat jalan Tuhan itu adalah jalan damai sejahtera.
jalan Tuhan adalah jalan yang indah, sehingga di dalam ayat yang kita gunakan untuk nats bulan ini, di sanalah terpancar kehidupan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur kalau setiap saat kita diingatkan kembali bahwa apa yang sudah kita baca di situ adalah merupakan kasih dari Tuhan. Kita setiap saat kita dikuatkan, menjadikan hati kita untuk terbuka mendapatkan sebuah pembaharuan di dalam kehidupan kita, sehingga yang merupakan hasil cerminan diri kita itu bukan cerminan keburukan dari kita, tetapi karena cermin itu sendiri sudah diubah oleh Tuhan Yesus, kita merupakan cerminan diri yang sudah diperbarui oleh kasih Tuhan. Dan Tuhan itu mau kita ini memiliki hati seperti itu, karena hati kita ini merupakan pancaran dari kehidupan kita. Sehingga kalau kita merasa dikasihi Tuhan, dipimpin Tuhan, diberkati Tuhan, mari semua tingkah laku kita, perkataan kita, apa yang kita lakukan di dalam setiap keseharian kita, kita cerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang istimewa, yang sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Hati kita adalah cerminan dari kehidupan kita. Kalau kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah dimiliki dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka mari kita mencerminkan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga hati kita akan memancarkan kehidupan kepada orang lain, dan orang lain akan menerima kasih Tuhan pula di dalam hidupnya. Kita akan berfungsi bagaimana kita memancarkan kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan kepada orang lain. Selamat untuk bekerja, untuk beraktivitas di hari ini, dan Tuhan akan menuntun menjadikan kita adalah orang-orang yang luar biasa dan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memancarkan sinar kehidupan melalui cerminan diri kita di dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati.